Jika terjadi bahaya seperti kebakaran dan gempa bumi, hal apa yang harus dilakukan dan harus dihindari baik oleh pegawai, pasien, keluarga pasien, dan pengunjung yang sedang ada di rumah sakit itu? Halo sahabat Pandega, saya Dina sebagai sekretaris di Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit di RSUD Pandega Pangandaran. Dalam rangka memperingati Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Internasional yang jatuh pada tanggal 28 April, di sini kita akan membahas sedikit mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di rumah sakit, yang tentunya juga berfungsi untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pasien, keluarga pasien, pegawai, hingga lingkungan rumah sakit. Pertama kita bahas nih, kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit itu apa sih? Dan fungsinya untuk melindungi siapa? Sebenarnya banyak ya definisi dari K3 itu menurut masing-masing organisasi maupun para ahli. Namun secara garis besarnya, menurut Permenkes nomor 66 tahun 2016 tentang K3RS, bahwa K3RS itu singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan bagi sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung maupun lingkungan rumah sakit melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang ada di rumah sakit. Tentu sesuai dengan Permenkes tersebut, fungsi dari K3 di rumah sakit ini untuk melindungi sumber daya manusia rumah sakit, kemudian pasien, pendamping pasien, pengunjung maupun lingkungan rumah sakit. Nah, bahaya apa saja sih yang ada di rumah sakit? Ada beberapa kategori bahaya menurut para ahli. Salah satunya menurut Suhatman Ramli dalam bukunya yang berjudul Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OSAS 18001 yang mengkategorikan bahaya menjadi 5 jenis. Di antaranya, pertama bahaya mekanis, yaitu bahaya yang berasal dari peralatan atau benda bergerak, baik bergerak secara manual maupun otomatis, seperti gerakan memotong, kemudian memukul, mengiris, menjepit, dan sebagainya. Selanjutnya ada bahaya kelistrikan, yaitu bahaya yang berasal dari tenaga listrik atau benda-benda yang menghasilkan tenaga listrik. Selanjutnya ada bahaya kimiawi, yaitu bahaya yang berasal dari bahan-bahan kimia yang sifatnya iritan, mudah terbakar, oksidatif, toksik atau beracun, dan sebagainya. Selanjutnya bahaya fisik, bahaya yang berasal dari faktor-faktor fisik di lingkungan seperti suhu, kelembapan, pencahayaan, kebisingan, getaran, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada bahaya biologis, yaitu bahaya yang disebabkan oleh infeksi dari mikroorganisme seperti bakteri, jamur, parasit, virus, dan lain-lain. Lalu, hal apa saja yang biasanya dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam upaya membantu mengurangi risiko bahaya terhadap pasien, rekan sejawat, dan lingkungan rumah sakit? Untuk membantu mengurangi risiko bahaya di rumah sakit, yang mana banyak terdapat pasien, pengunjung, maupun sesama tenaga kesehatan, biasanya hal yang dilakukan adalah dengan pengendalian risiko. Yang paling efektif, pertama dimulai dari eliminasi, yaitu dengan cara menghilangkan sumber bahaya, sehingga kita tidak perlu khawatir akan adanya risiko bahaya karena sumber bahayanya telah dihilangkan. Namun, apabila kita tidak dapat melakukan eliminasi, kita dapat melakukan substitusi, yaitu untuk mengganti bahaya dengan sesuatu yang lebih aman. Misalnya, dalam proses sterilisasi alat medis dengan larutan hipoklorit yang dapat mengakibatkan gatal atau iritasi pada kulit atau korosi pada alat-alat medis, maka dapat digunakan larutan alkohol 70% untuk meminimalkan risiko yang ada. Selanjutnya, bisa juga dilakukan rekayasa teknologi atau modifikasi pada mesin, peralatan, atau proses kerja tentunya untuk mengurangi risiko bahaya. Misal, penambahan karpet di tangga datar yang digunakan untuk lalu lintas berangkar dan kursi roda agar mudah dilalui dan tidak licin. Selain itu, mengendalikan risiko juga bisa dilakukan secara administratif, yaitu dengan membuat prosedur kerja yang aman sehingga keamanan dan keselamatan di lingkungan rumah sakit dapat terjamin. Langkah terakhir yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko bahaya dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD. Misalnya penggunaan masker, penggunaan sarung tangan medis, dan penggunaan apron medis.
Maka dari itu, salah satu contohnya di rumah sakit ini biasanya cukup ketat untuk peraturan penggunaan masker baik bagi pengunjung maupun bagi pegawai. Hal tersebut tentu sebagai salah satu upaya untuk saling melindungi dan mengurangi risiko bahaya yang ada. Lalu, hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh pasien, keluarga pasien, dan pengunjung dalam upaya membantu mengurangi risiko dan bahaya di rumah sakit? Tentu untuk membantu mengurangi risiko bahaya yang ada di rumah sakit, untuk menciptakan lingkungan yang aman, baik pasien, keluarga pasien, ataupun pengunjung, cukup diminta untuk mematuhi peraturan rambu-rambu bahaya yang ada di lingkungan rumah sakit. Jika terjadi bahaya seperti kebakaran dan gempa bumi, hal apa yang harus dilakukan dan harus dihindari baik oleh pegawai, pasien, keluarga pasien, dan pengunjung yang sedang ada di rumah sakit itu? Jika potensi bahaya seperti gempa bumi dan kebakaran terjadi dan sahabat Pandika sedang ada di lingkungan rumah sakit, hal yang pertama dan perlu diingat adalah tidak boleh panik. Pasien, keluarga pasien, dan pengunjung bisa mengikuti komando dari petugas. Karena saat terjadi bahaya seperti gempa bumi dan kebakaran, akan ada petugas yang siaga untuk mengarahkan pasien maupun pengunjung untuk segera mengevakuasi diri menuju titik kumpul. Selain itu, juga ada beberapa hal yang perlu dihindari saat melakukan evakuasi. Di antaranya adalah tidak menggunakan lift, karena akan ada kemungkinan sistem kelistrikan terputus sehingga mengakibatkan kemungkinan orang terjebak di dalam lift. Selanjutnya, proses evakuasi ini diharuskan untuk mengikuti jalur evakuasi yang berwarna hijau melalui tangga darurat dan menuju titik kumpul. Bagi perempuan juga harus menghindari penggunaan sepatu dengan hak tinggi karena bisa menimbulkan risiko bahaya lainnya seperti terjatuh dan kemudian terkilir. Lalu, bagaimana memastikan pasien, pengunjung, dan orang yang sekedar mengantar berobat bisa aman saat di rumah sakit? Di rumah sakit biasanya akan menerapkan peraturan seperti pasien maupun keluarga pasien yang diwajibkan untuk melapor ke security dan menyampaikan kepentingan apakah akan berobat atau membesuk, sehingga akan terdaftar dan mudah untuk mengidentifikasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Selain itu juga, pasien maupun pengunjung harus selalu mematuhi prosedur atau peraturan yang telah ditetapkan oleh rumah sakit. Hal-hal itu tentu untuk memastikan pasien maupun pengunjung saat di rumah sakit merasa aman. Apakah ada pesan untuk pegawai, pasien, dan pengunjung, dan sahabat Pandika supaya sadar akan keselamatan? Pastikan untuk selalu menerapkan prinsip safety first dimanapun kita berada. Karena jika kita selamat, maka setidaknya apa yang kita kerjakan bisa sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Ingat ya, safety first. Share video ini agar lebih bermanfaat. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Dina pamit undur diri. Salam sehat dan bahagia selalu sahabat Pandika.